kami di sini sebagai MC MPLS tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Cinta Kasih Seci, Pak Rafiq. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Cinta Kasih Seci, Pak Supangat. Yang kami hormati kesiswaan SMP Cinta Kasih Seci, Pak Nur Komariansyah. Yang kami hormati Pembina OSIS SMP Cinta Kasih Seci, Pak Aris Manuel. Yang kami sayangi seluruh anggota OSIS angkatan 2019-2020. Dan yang kami banggakan seluruh peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya dimohon untuk seluruh peserta MPLS bangkit berdiri karena akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Oke, untuk para peserta MPLS dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, untuk MPLS tahun 2020 kali ini kami mengangkat tema yaitu dengan MPLS 2020 kita asah hati dan pikiran dengan semangat belajar di tengah pandemi. Nah, untuk sesi berikutnya kita ada kata sambutan nih dari kepala sekolah kita, yaitu Pak Rafiq. Untuk Pak Rafiq, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi ini kita masih bisa bersama-sama melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Cinta Kasih Seci. Adapun kegiatan ini selalu rutin dilakukan setiap tahun, di mana kegiatan ini adalah bertujuan untuk melaksanakan kegiatan memperkenalkan tentang lingkungan sekolah SMP Cinta Kasih Seci kepada peserta didik baru. Tujuan ini adalah kita bagaimana melihat kondisi baik fisik maupun non fisik kegiatan-kegiatan di SMP Cinta Kasih Seci untuk tahun pelajaran
2020-2021. Maka dari itu, di tengah pandemi seperti ini pun kita tetap melaksanakan kegiatan ini supaya kegiatan ini dapat lebih bermakna kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru kelas 7 SMP Cinta Kasih Suci tahun pelajaran 2020-2021. Ikutilah kegiatan ini sebaik-baiknya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa bertemu tatap muka dengan teman-teman, dengan kakak-kakak kelas, dan dengan guru-guru kalian. Saya berharap kegiatan ini tetap berjalan dan tidak mengurangi nilai-nilai daripada MPLS itu sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia MPLS tahun ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan tidak ada kekurangan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Rafiq. Nah, sesi selanjutnya kita ada apa sih, Tim? Nah, untuk sesi berikutnya ini akan ada materi pengenalan program sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Rafiq. Untuk Pak Rafiq, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku sekalian. Hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang materi kegiatan-kegiatan SMP Cinta Kasih Suci untuk tahun pelajaran 2020-2021, di mana kegiatan ini merupakan bagian daripada masa lingkungan sekolah untuk siswa-siswa baru, terutama anak-anakku sekalian yang kelas 7. Nah, materi ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Intinya saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang pernah SMP lakukan di tahun sebelumnya, dan kita akan membuat untuk acuan-acuan menjadi untuk bagaimana nanti untuk ke tahun ke depan. Di masa pandemi ini kita juga sekarang kondisinya seperti ini, sehingga materi-materi pun kita harus sampaikan secara online. Bagaimana nanti kita melihat kesiapan dari anak-anakku supaya anak-anakku tidak bingung ketika dia melihat, oh ternyata masuk di SMP Cinta Kasih Suci, nanti ada gambarannya bahwa kegiatan itu akan seperti ini, akan seperti itu, dan itulah kegiatan yang akan kita sampaikan. Dan saya juga berharap dari kegiatan-kegiatan MPLS ini, terutama untuk materi ini, memberikan gambaran yang cukup jelas kepada anak-anakku sekalian. Baiklah, yang pertama tentang masalah materi ini adalah SMP Cinta Kasih Suci di bawah naungan Yayasan Buddha Suci Wiyata Indonesia, di mana Yayasan Buddha Suci ini didirikan oleh Master Chen Yen, dan Master Chen Yen pernah membuat kata perenungan di mana pendidikan tidak hanya menanamkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa untuk menjadi orang yang holistik. Tidak hanya mengajar mereka di sekolah, tetapi juga menjadi panduan seumur hidup bagi mereka. Jadi di mana pendidikan itu adalah memberikan arahan, di mana pendidikan itu adalah memanusiakan manusia secara manusia. Berikutnya, nah di sini Yayasan Buddha Suci Wiyata Indonesia memiliki satu misi, yaitu misi pendidikan, di mana misi pendidikan itu adalah sekolah menengah pertama SMP Cinta Kasih Suci. Di sini ada beberapa sekolah dari mulai KB, TK, SD, SMP, SMK, dan SMA. Berikutnya, nah untuk moto pendidikan suci sendiri itu ada 4. Cepesise, di mana C itu ulas asih tanpa penyesalan, P belas kasih tanpa mengeluh, C sukacita tanpa kerisauan, dan C rela memberi tanpa pamrih. Ini adalah moto pendidikan suci. Jadi kalau kita ulas asih itu tidak boleh lagi menyesal. Jadi tetap namanya kita membantu ya, jangan perhitungan. Terus belas kasih tanpa mengeluh. Jadi kita nggak boleh mengeluh. Kalau sudah membantu pokoknya udah, jangan mengeluh lagi. Oh saya bantu kemarin dia begini, oh saya bantu dia, oh tapi kok dia tidak ada apa-apa, itu tidak boleh. Si sukacita tanpa kerisauan, ya. Jadi kita bergembira tanpa memikirkan hal-hal yang lain-lain.
Dan yang terakhir adalah rela memberi tanpa pamrih. Jadi kita memberi, intinya adalah moto pendidikan SECI itu adalah tetap kita memiliki suatu jalan yang baik. Berikutnya, nah ini riwayat dulu, di mana Yayasan Beda SECI Indonesia itu menginspirasi membuat sekolah itu awalnya karena ada rusun Cinta Kasih SECI itu yang diisi oleh bekas warga-warga dari bantaran Sungai Kaliangke. Jadi setelah direlokasi ini rumah-rumah ini itu dipindahkan semua ke rusun Cinta Kasih SECI. Nah, di rusun Cinta Kasih SECI itulah mereka sudah mulai ditata kehidupan yang baru. Nah, sekarang berikutnya itu adalah sekolah ini. Nah, ini lihat gambar ya, yang warna biru dan agak abu-abu itu adalah sekolahan dan rumah sakit. Tapi kalau warna merah atapnya itu adalah rumah susun yang dimana itu tadi warga-warga yang pernah tinggal di Kaliangke. Nah, sekolahan ini dibangun karena banyaknya warga yang memang jauh untuk mencari sekolah untuk di daerah sini. Maka dari itu dibangunkan sekolah Cinta Kasih SECI pada tahun 2003. Berikutnya. Nah, SMP Cinta Kasih SECI terakreditasi A, di mana nilainya itu mendapat nilai 91 itu dengan akreditasi unggul. Artinya sekolah kita sudah memiliki nilai yang cukup baik untuk melaksanakan proses KBM. Berikutnya, nah visi SECI untuk tahun ini adalah menjadikan sekolah yang terdidik, prestasi dan humanis, di mana sekolah itu kita ingin anak-anak itu keluar di SMP Cinta Kasih itu menjadi hal yang terdidik, memiliki prestasi dan memiliki nilai-nilai humanis. Dengan didukung oleh misi yang satu, membina dengan ajaran agama masing-masing, menjadikan sehat jiwa dan raga, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, memberikan cinta kasih universal dengan hati penuh welas asih, dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan suka relawan mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ini adalah visi dan misi sekolah menengah pertama Cinta Kasih SECI. Berikutnya, berdasarkan statistik jumlah siswa untuk tahun pelajaran 2020-2021, kelas 7 itu ada 5 rombel, kelas 8 5 rombel, dan kelas 9 ada 5 rombel. Nah, jumlah siswanya di mana kelas 7 ada 165, kelas 8 164, dan kelas 9 ada 146, di mana jumlahnya semua adalah 475 siswa. Oke, berikutnya. Untuk jumlah guru dan karyawan kita tetap mempunyai nilai perbandingan yaitu 1:14. Ini sudah cukup baik karena perbandingan itu ada bisa sampai 1 sampai 20, tapi kita 1:14 ini cukup baik sekali. Berikutnya, nah pembiasaan yang kita lakukan selama ini di Sekolah Cinta Kasih SECI, anak-anakku sekalian, ada pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Itu adalah penyambutan siswa setiap pagi oleh Bapak Ibu guru, ya, di mana nanti kalian akan disambut di gerbang belakang. Itu adalah bagaimana kalian melihat satu, tepat waktu, kedua kedisiplinan dalam berpakaian dan menggunakan atribut sekolah. Berikutnya, upacara bendera yang kita lakukan setiap Senin dari jam 6 sampai jam 7:10. Berikutnya, upacara bendera. Berikutnya adalah budaya bersumbangsi. Kita diajari untuk saling memberi. Sumbangsi ini kita lakukan ketika ada bencana. Kita dapat memberikan bantuan kepada para korban bencana agar mereka mengurangi beban, maksudnya mengurangi beban mereka dalam tertimpa bencana. Terus ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, sompan, dan semangat. Ini kita saling memberikan kepada seluruh warga sekolah. Berikutnya, storytelling. Ini setiap Kamis, setiap Selasa sampai Kamis, setiap kelas nanti akan turun ke bawah ke perpus, di mana storytelling ini adalah anak-anakku sekalian akan mendengarkan materi-materi yang diberikan oleh kepala perpustakaan tentang dalam mengembangkan bagaimana kita menumbuhkan minat baca, minat menulis,
Nah, ini yang akan adakan di perpus. Dan literasi kita sama kita laksanakan Selasa sampai Kamis 6.30 sampai 7 juga. Setiap hari anak-anak nanti Selasa Kamis harus membawa buku masing-masing untuk membaca. Ya, kita sengaja memang membacanya di lantai supaya lebih santai. Nanti juga kita akan pindahkan juga di kelas. Berikutnya tentang budaya membersihkan kelas sendiri. Ini juga budaya yang selalu kita munculkan, bagaimana kita nanti belajar bertanggung jawab membersihkan kelas kalian untuk belajar supaya nyaman, asri dan enak untuk melakukan proses belajar mengajar, dan berbudaya berbaris rapi dan antri. Ini jelas adalah budaya dari SECI yang memang terus kita perjuangkan anak-anak. Jadi kalau anak-anakku sekalian di sini, kita harus selalu rapi dalam berbaris dan kita antri. Berikutnya, setiap Rabu ada makan bersama. Ya, anak-anakku nanti kita akan memberikan makan bersama, di mana prinsip daripada makan bersama ini adalah bagaimana kita melayani, satu. Kedua, bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita makan hari ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga menghargai orang yang melayani. Ya, mungkin kalau kita bisa pergi ke tempat makan dilayanin yang ke restoran atau kemana, kalau kita misalnya kita istilahnya kalau itu kita datang minta dilayani dan kita merasa bahwa kita adalah merasa sebagai bos, itu tidak. Jadi di sini kita juga harus menghargai orang yang melayani dan kita juga harus menghargai orang yang dilayani. Budaya bersyukur, kebersamaan dan melayani, dan budaya bersyukur bersama dan melayani. Oke, berikutnya pelestarian lingkungan. Nah, ini pilah sampah, ya. Kita akan selalu membawa sampah DU itu daur ulang, ya, dari rumah setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nanti di sini akan kita pilah, setiap kelas akan bergiliran mendapat jatah kapan akan melakukan pemilahan sampah. Jadi nanti akan pilah. Nah, dari sampah inilah kita akan mengurangi pencemaran yang terjadi di lingkungan, minimal lingkungan tempat kita tinggal. Berikutnya, pembiasaan Jumat ibadah dan peringatan keagamaan. Ini kalau Jumat Jumat ibadah biasa dilakukan setiap jam 12. Jadi nanti ada pelaksanaan kegiatan ibadah. Kalau yang muslim laki-laki hari Jumat itu akan keluar dari sekolah untuk ke masjid. Yang agama Buddha akan ke ruangan. Yang agama Kristen akan melakukan kebaktian dan yang lainnya. Dan kegiatan keagamaan juga akan dilaksanakan mengikuti berdasarkan kalender-kalender agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, pembiasaan Jumat sehat dan bersih. Nah, ini sehat, jadi ada dua. Jadi Jumat itu nanti akan ada tiga. Satu ada Jumat ibadah yang selalu setiap hari. Jumat sehat dan Jumat bersih juga tetap dilaksanakan. Jadi pada hari Jumat itu ada 3 kegiatan. Nah, Jumat sehat ini kita semua warga belajar SMP Cinta Kasih Ci akan turun melakukan senam bersama supaya badan kita sehat, dan ada juga kegiatan yang membersihkan kelas itu semuanya. Jadi bukan saja yang piket, semuanya juga melakukan kerja bakti untuk membersihkan ke kelas. Oke, berikutnya, kunjungan kasih pada kegiatan sesau. Nah, ini juga pelaksanaan sesau. Sesau itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar daripada kegiatan KBM, di mana kegiatan ini kita istilahnya adalah bagaimana kita melatih menjadi relawan cilik. Nah, kegiatan sesau nanti banyak, ada kunjungan panti jompo, ada kegiatan secing, ada kegiatan budaya humanis, ada kegiatan materi-materi yang sifatnya adalah untuk mengembangkan tentang mendukung tentang pelajaran tentang kerelawanan di SECI sendiri. Hari bakti contohnya adalah Hari Ibu misalnya. Itu adalah bagaimana kita nanti memperingati Hari Ibu, bagaimana kita menghargai ibu, menyayangi ibu, sehingga kita tidak boleh berbuat dosa kepada ibu kita sendiri. Berikutnya. Nah, terus pembelajaran budaya humanis ini setiap minggu sekali akan ada pelajaran yang masuk dalam kegiatan KBM. Nah, di sini kegiatan-kegiatan ini ada bagaimana kita mendengarkan materi-materi dari seku-seku yang memberikan materi tentang pembelajaran budaya humanis, bagaimana cara menyajikan teh, bagaimana cara duduk, bagaimana cara makan yang baik, terus bagaimana juga kita menghargai teman, menghargai orang tua, menghargai kakak kelas, menghargai yang lain-lainnya. Itu adalah bentuk dari pelajaran budaya humanis. Jadi bentuk
dilatih tentang kesabaran kita, dilatih tentang bagaimana kita membentuk suatu cinta kasih kepada orang lain. Berikutnya, peringatan 17 Agustus, ini salah satu aja contoh. 17 Agustus adalah hari besar nasional yang selalu kita peringati. Nanti yang lainnya ada banyak, ada kegiatan Hari Pendidikan Nasional, ada Hari Batik, ada hari yang 17 Agustus ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang hari-hari besar nasional yang akan kita laksanakan. Berikutnya, terus kegiatan-kegiatan inilah yang pernah kita lakukan dan ini mudah-mudahan tetap akan kita laksanakan di tahun ini. Ada kegiatan lomba vegetarian antar kelas, memasak VG ini maksudnya, jadi nanti akan di lomba kegiatan-kegiatan ini, sehingga kegiatan-kegiatan ini nanti akan membentuk suatu karakter buat anak-anakku sekalian. Ini ada lomba VG ya, terkelas semua bagaimana dia memasak dan menyajikan makanan secara vegetarian, karena di mana seci itu kita juga harus bervegetarian. Berikutnya, study tour. Nanti study tour itu diadakan di kelas 8. Ini salah satu beberapa contoh saja. Study tour ini nanti kalian akan belajar, kita cari tempat di mana belajar di luar, bagaimana belajar dengan alam. Itulah yang akan kita laksanakan, study tour. Terus next berikutnya, nah bulan sains. Nah ini bulan sains juga kegiatan yang biasa dinanti oleh para siswa, di mana bulan sains ini adalah kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang bidang sains. Ya, jadi sains ini tentang ilmu pengetahuan, bagaimana dia membuat suatu alat misalnya, atau menemukan suatu produk yang dia bisa memiliki manfaat. Intinya kegiatan ini adalah dia menciptakan sesuatu dan bermanfaat, dan melatih bagaimana tentang pelajaran-pelajaran, menerapkan ya apa yang sudah dia pelajari, misalnya kayak IPA yang sudah dipelajari, dia membuat sesuatu yang bisa berguna buat orang lain. Berikutnya, nah English Mandarin Day juga ini selalu kegiatan yang rutin kita laksanakan, di mana kegiatan English Day nanti ada bagaimana dia berpidato, bagaimana dia bercerita sama dengan Mandarin, bagaimana dia berdebat, dan ada penampilan-penampilan yang lain. Kalau Mandarin Day ya nanti ada isyarat tangan yang sudah menjadi ikon sekolah kita ini. Oke, berikutnya Sport Day, ya ini kelas meeting yang selalu akan diadakan setiap akhir semester 1 atau semester ganjil, di mana anak-anak akan melakukan kegiatan olahraga, pertandingan antar kelas yang sifatnya bagaimana dia nanti menghargai sportivitas, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas yang sudah mereka jalani selama ini. Bagaimana menghargai yang sudah menang harus kita terima, kalau kalah juga kita juga harus terima. Berikutnya, Duta Baca. Nah, ini Duta Baca juga adalah salah satu program di mana kegiatan-kegiatan ini nanti akan dilakukan secara semua sekolah Cinta Kasih Suci. Duta Baca ini adalah bagaimana kita meningkatkan minat baca anak-anak. Nah, saya harap anak-anak kelas 7 sekarang, saya harap kalian memiliki nilai baca yang cukup jauh lebih baik. Berikutnya, lomba debat. Nah, ini lomba debat juga yang selalu ramai dilakukan oleh anak-anak. Debatnya ini nanti tahapannya sangat seru, karena mulai dari tingkat kelas sampai ke tingkat yang paling SMP. Jadi di antar kelas dulu, nanti yang terbaik di kelas akan mewakili kelasnya berdebat di tingkat semua kelas, akan diadu, dan ini sangat seru sekali perdebatan, debat-debat dengan isu-isu yang sangat hangat yang ada sedang di Indonesia maupun di dunia. Berikutnya, Multicultural Day. Ini adalah implementasi dari beberapa pelajaran. Di sini ada seni budaya, ada IPS, ada prakarya, bagaimana dia membuat sesuatu. Nah, ini multicultural ini adalah kegiatan di mana kita membudayakan tentang kegiatan budaya-budaya secara nasional dan internasional. Kita pengen tahu bangsa-bangsa luar juga mempunyai budaya yang baik-baik, kita ambil, kita pelajari, dan budaya kita juga kita pertahankan, karena di Indonesia ini cukup banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah Science Day ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana melihat Science Day yang tadi sudah ada, dan nanti dipresentasi juga. Oke, langsung. Berikutnya, Tour Sebaya.
Nah, ini juga tutor sebaya menjadi suatu unggulan buat kita, di mana tutor sebaya ini adalah kegiatan bagaimana anak-anakku sekalian yang merasa ada kesulitan dalam proses pelajaran tentu nanti akan diajari oleh teman kalian sendiri yang merasa sudah bisa. Jadi akan dibantu oleh teman-teman yang sudah bisa. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut, silakan meminta pertolongan sama teman, nanti akan dibentuk tim ini. Nah, ini contohnya adalah beberapa teman-teman kakak-kakak kelasnya, yang paling banyak ya pasti kakak kelas yang mengajari adik-adik kelasnya. Dan ini memiliki perubahan yang cukup baik terhadap adik-adik kelas. Oh, ternyata dia yang kemarin dia tidak tahu, akhirnya bisa menjadi tahu. Berikutnya, psikotes kelas 7 ya, nanti yang kelas 7 akan mengikuti kegiatan psikotes ini adalah bagaimana mengukur mengukur tentang kemampuan kalian, bagaimana sampai di mana, dan nanti apa yang harus kalian lakukan ketika mengetahui hasil psikotes seperti ini. Berikutnya, nah ini prestasi-prestasi yang pernah kita raih di SMP Cinta Kasih Suci tahun kemarin. Saya ambil yang tahun kemarin saja supaya lebih masih yang dekat. Band dan lomba modern dance. Kalau modern dance ini juara 1 ya, antar pelajar SMP se-Jakarta Barat, dan juara 2 lomba band antar pelajar SMP se-Jakarta Barat. Nah, ini pelaksanaannya pada 2019, masih September kemarin di SMP Katolik Sang Timur. Berikutnya kita juara 2 lomba masak VG Sekolah Cinta Kasih Suci. Nah, ini melawan SMK SMA ya. Nah, kita juara 2, itu pelaksananya ya ini cukup lumayan karena anak-anak kakak-kakak kelas kalian itu cukup antusias sekali untuk mengikuti kegiatan lomba VG ini. Terus berikutnya adalah ada kakak kelas kalian yang kemarin masuk grand final 12 besar Erlangga ya, English Speech Contest 2019 se-Jabodetabek ya. Ini atas nama Marcella Cindy Putri. Ini sekarang kalau ada ya kakak kelas kalian ini sudah masuk ke tingkat SMA. Ya, berikutnya. Juara Harapan 2 kompetisi matematika Piala Gubernur Banten. Nah, ini diadakan di Adira Pratama Mulia School Tangerang, Banten. Kita juara Harapan kedua dan ini cukup baik ya. Banyak ahli-ahli matematika kita yang mudah-mudahan nanti penerusnya ada dari kelas 7 anak-anakku sekalian. Oke, berikutnya adalah di masa pandemi ini sekarang kita mulai memasuki apa-apa yang akan kalian lakukan nanti di masa pandemi ini ya. Virus corona telah merubah segala ketatanan yang kita sudah rencanakan, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kita dapat berbuat sesuatu yang dapat bermanfaat kepada semua elemen di SMP Cinta Kasih Suci dan Yayasan Buddha Suci Wiyata Indonesia. Berikutnya, nah kegiatan home learning yang sudah kita laksanakan kemarin, itu nanti kalian tetap siswa akan didampingi orang tua dalam proses pembelajaran home learning. Jadi kalian tetap nanti pada tanggal 13 Juli kita mulai setelah MPLS ini kalian akan tetap belajar tapi secara home learning atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini didampingi oleh orang tuanya. Berikutnya ini juga masih kegiatan home learning, siswa belajar mandiri dalam proses pembelajaran. Jadi nanti boleh menduakan media. Ya, saya kira anak-anakku sekalian di sini kelas 6 kemarin itu sudah mulai karena kalian sudah masuki masa pandemi, karena belum masuk ke masa ujian, tapi kalian masih belajar beberapa minggu baru ada pandemi Corona 19 ini. Nah, kalau di SMP kita sebenarnya tidak jauh beda apa yang kalian lakukan di SD, mungkin di SD juga masih sama pembelajaran secara home learning atau belajar secara online. Berikutnya, nah kegiatan pendidikan penguatan karakter. Walaupun kalian nanti belajar di rumah, kalian tetap harus mengikuti peraturan bukan peraturan, artinya tetap mengikuti karakter-karakter yang ingin kita capai di sekolah. Ya, pendidikan karakter ini nanti ada selain diajari tentang pengetahuan dan keterampilan, pada mata pelajaran siswa juga dididik tentang karakter, tentang berdoa dan mendoakan orang lain. Ini salah satu beberapa foto teman-teman kakak-kakak kelas kalian yang sudah melakukan pendidikan secara karakter. Pendidikan penguatan karakter yang berikutnya adalah tentang sosial. Bagaimana kita membantu teman, atau yang paling mudah pada saat pandemi seperti ini, kalian harus membantu orang tua yang
di rumah itu pasti harus. Ya, jadi kalian bangun harus ya seperti biasa normal tetap, tapi harus membantu membereskan tempat tidur, ya, membantu membersihkan kamar mandi, membantu memasak, membantu menyuci piring, bahkan membantu menyiram tanaman dan yang lainnya. Jadi pendidikan karakter tetap harus kita laksanakan di masa pandemi seperti ini. Ya kapan lagi kalian di rumah akan selamanya akan 24 jam posisinya di rumah, ya belajar secara ilmu pengetahuan dan belajar juga penguatan karakter yang kalian miliki. Jadi itu jangan sampai tertinggal. Berikutnya, nah terakhir dari saya adalah Master Chen pernah berpesan bahwa pengetahuan itu memang sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah budi pekerti. Maka dari itu peningkatan budaya humanis itu akan mengajak kita kepada ke budi pekerti yang cukup. Saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Raffi. Nah, selanjutnya kita ada apa sih? Selanjutnya ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial. Wah, siapa tuh? Mau tahu siapa? Mari saksikan bersama-sama di talk show interaktif berikut ini. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang edukasi tentang COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewangga sebagai moderator. Dan di video ini kita ada kedatangan narasumber nih, PIC penanganan virus COVID-19 ini nih dari rumah sakit kita. Boleh diceritakan sedikit dok tentang dokter? Oke, selamat pagi semuanya, selamat pagi adik-adik. Saya Dr. Adrianus Kanari, saya spesialis emergensi di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci, dan saat ini saya juga bertugas sebagai PIC penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Oke, terima kasih. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi nih dok, kita kan sekarang seluruh orang di dunia ini sedang dihadapkan dengan yang namanya virus COVID-19 ini dok. Ya. Nah, jadi sebenarnya virus COVID-19 ini apa sih dok? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, oke. Virus COVID-19 ini mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau baca sebelumnya ya. Jadi mulai muncul pertama kali di kota Wuhan di China itu sejak bulan Desember 2019 ya. Kemudian dari kota Wuhan itu akhirnya menyebar ke seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri kasus pertama kali itu dilaporkan pada tanggal 8 atau 9 Maret 2020 ya. Waktu itu ada 2 orang yang dilaporkan pertama ya, kasus pertama di Indonesia, dan saat ini sudah jumlahnya puluhan ribu ya, dan menyebar di hampir semua wilayah di Indonesia. Jadi virus COVID ini sebenarnya dia dari golongan namanya coronavirus. Kenapa dibilang coronavirus? Dibilang coronavirus itu karena memang bentuknya ada virus yang diselubungi seperti mahkota di bagian luarnya ya. Jadi makanya dibilang virus bermahkota. Nama bahasa ilmiahnya adalah virus corona, dan banyak sebenarnya macam-macam virus corona itu banyak. Dan COVID-19 ini dia sebagai salah satu strain baru dari virus corona tadi. Jadi yang sebelumnya kalau kita kenal tuh ada MERS-CoV ya, Middle East Respiratory Syndrome, yang juga disebabkan sama virus corona juga. Terus pernah dengar mungkin SARS-1 ya. Jadi sekarang disebutnya SARS-2, SARS-1 itu di tahun 2000-an itu juga sama, penyebabnya juga virus corona. Dan karena ada mutasi-mutasi yang terjadi, saat ini terbentuk jenis virus yang baru lagi nih, virus COVID-19 namanya, begitu. Saya akan tanya lagi nih dok, virus COVID-19 ini kan pertama kali ada di kota Wuhan, China. Gimana sih dok bisa menyebar sampai ke seluruh dunia ini? Ya, jadi virus ini jenis virus yang mudah menular seperti halnya virus influenza. Jadi dia bisa menular pada saat seseorang batuk. Jadi menularnya itu lewat droplet. Dan memang informasi terakhir nih, saat ini WHO bilang katanya ada kemungkinan juga kalau virus ini menyebar lewat udara. Jadi penularannya sangat cepat sekali.
Nah, itu yang membuat kenapa dengan mudahnya virus yang tadinya adanya ditemukan di satu kota, walaupun kota itu sudah melakukan lockdown ya, akhirnya menyebar ke seluruh dunia karena virus ini bisa mendompleng, istilahnya mendompleng ya. Jadi apa yang menunggangi hostnya itu adalah kita, manusia gitu ya. Dan manusia ini kan mobilisasinya kemana-mana. Jadi ada orang yang melakukan perjalanan juga ke Wuhan misalkan dari Indonesia atau dari orang Eropa, kemudian dia kembali lagi ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, dia bisa menyebarkan dengan cepat virus ini. Nah, itu yang menyebabkan kenapa virus ini sekarang bisa ditemukan di seluruh belahan dunia. Ya, tidak ada satu negara pun yang istilahnya bersih ya dari virus ini. Pasti ada orang yang warga negaranya yang terkena virus ini. Oke dok, terima kasih dok. Nah, jadi dokter ini kan sebagai PIC yang menangani COVID-19 di rumah sakit. Ya. Nah, jadi boleh diceritakan dok pengalaman dokter menangani pasien? Ya, Rumah Sakit Cinta Kasih Seci kita sudah memang tidak banyak ya, karena Rumah Sakit Cinta Kasih Seci kan bukan pusat rujukan untuk COVID-19. Tapi sejak pertama kali kasus ditemukan di bulan Maret awal, itu kita merawat ada beberapa pasien, sekitar 12 pasien kalau saya tidak salah ingat ya. Dari 12 pasien itu ada yang kondisinya baik, ada yang kondisinya juga buruk gitu ya. Ada yang bahkan tidak bisa survive, tidak bisa bertahan karena penyakitnya berjalan sudah sedemikian parahnya gitu ya. Dan pada saat awal itu yang menjadi kesulitan untuk menangani kasus ini adalah sebenarnya alat diagnostiknya yang kita belum punya. Jadi hanya berdasarkan gejala klinis pasien saja, kemudian juga lewat gambaran radiologi, ronsen paru-parunya, hanya itu saja. Karena virus ini dia membuat kondisi yang namanya pneumonia, jadi peradangan di paru-paru. Gambarannya seperti orang yang mengalami radang paru-paru biasa. Radang paru-paru itu banyak deh. Jadi penyebabnya bukan hanya si virus ini, tapi juga bakteri bisa. Dan gambarannya itu mirip ya antara radang paru-paru yang karena bakteri ataupun karena virus ini. Nah, kesulitannya di awal itu karena kita tidak ada alat diagnostik. Ya, kemudian baru setelah ada alat diagnostik yang kita dapat dari support dari Yayasan Buddha Suci juga ada rapid test ya. Nah, itu di sana kita mulai bisa tuh mendeteksi dengan lebih baik ya. Kemudian mengetahui kasusnya lebih awal. Jadi penanganannya juga menjadi lebih baik dan pasien-pasien yang datang ke kita dengan kasus seperti itu bisa kita tangani lebih baik. Jadi lebih banyak yang sembuh dibandingkan dengan yang tidak bisa bertahan tadi, yang tidak survive tadi itu. Nah, jadi kan banyak ya dok orang-orang yang terkena, salah satunya adalah Indonesia ini dok. Ya. Nah, jadi bagaimana sih pencegahan virus COVID-19 ini dalam keseharian kita? Oke. Cara pencegahannya sebenarnya gampang, tidak sulit gitu ya. Kita cukup jaga jarak nih, seperti kita sekarang ya, 1,5 sampai dengan 2 meter. Kemudian kalau misalkan memang kita sedang ada keluhan seperti batuk, pilek, demam, itu sebaiknya kita lebih baik daripada kita keluar ya, kita nggak tahu penyebabnya apa, kita keluar rumah dan menulari orang lain, lebih baik kita tinggal di rumah ya. Kemudian menjalani aktivitas yang mungkin seperti bersekolah sekarang dengan telemedicine, bukan telemedicine ya, lewat online ya, lewat online, sekolah dari rumah gitu. Kemudian kita harus menggunakan masker sebenarnya ya, apalagi di tempat-tempat umum ya, itu kita wajib. Dan memang penggunaan masker ini kan sudah menjadi satu hal yang diwajibkan juga oleh pemerintah sejak bulan April kalau tidak salah ya, bulan April atau awal Mei itu sudah diwajibkan semua orang harus menggunakan masker. Masker tidak perlu masker untuk yang medis seperti yang dipakai oleh dokter di rumah sakit, tapi juga bisa masker kain. Dan kalau untuk penggunaan masker kain ini ya disarankan diganti sebenarnya setiap 4 jam. Kalau sudah 4 jam penggunaan ya harus diganti dengan masker kain yang baru. Nah, kemudian juga selain penggunaan masker,
yang paling penting adalah pola hidup bersih sehat. Seperti apa? Cuci tangan. Ya, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun, atau misalkan kita dari luar rumah, ya cuci tangan. Ya. Dan ketika kita selesai bepergian, kita mau pulang ke rumah, ya pulang ke rumah itu juga sebaiknya jangan langsung masuk ke kamar gitu ya, atau langsung makan dan lain sebagainya, tapi coba untuk cuci tangan dulu ya, bersihkan tangan dulu, kemudian kalau bisa mandi juga ya, mandi agar semuanya bersih, kita ganti baju yang baru, dan baru kita bisa masuk kamar atau makan gitu ya, berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain ya, seperti itu. Jadi caranya tidak sulit sebenarnya, dan yang paling penting adalah hindari kerumunan. Jadi kita tidak boleh berkumpul dengan jumlah orang yang sangat banyak, apalagi tanpa menggunakan masker gitu ya, berinteraksi, berkumpul dengan orang yang banyak dalam jangka waktu yang cukup lama ya, dan tidak menjaga jarak. Nah itu harus dihindari yang seperti itu gitu ya. Terus apalagi ya yang penting, menjalani pola hidup bersih sehat dengan makan makanan yang bergizi ya. Jelas kita diajarkan untuk vegetarian juga. Nah, vegetarian ini bisa bantu karena banyak sumber vitamin kan dari sayuran dan buah-buahan. Ya, itu kita juga bisa dengan seperti itu membantu agar kita tidak tertular virus corona ya. Terus minum vitamin yang lain, asupan vitamin yang lain seperti multivitamin ya, terutama vitamin C. Karena vitamin C ini juga membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar dari infeksi virus corona ini. Gitu. Kalau dalam masalah pencegahan, pasti kita pernah yang namanya menerima paket atau barang, kan karena di rumah ini kan juga mungkin orang-orang juga banyak yang beli online dari online shop. Nah, kita kan orang-orang biasanya menggunakan disinfektan dong. Nah, saat mencegah, tetapi saya dapat kontra kalau disinfektan itu ternyata jika mengenai kulit itu bisa iritasi dok. Jadi gimana tanggapan dokter? Ya, sebenarnya sih kalau kita menerima paket, kita mau memastikan paket itu bersih, tidak ada salahnya ya kita semprot dengan desinfektan spray ya, misalkan yang terutama yang berbasis alkohol ya. Tapi untuk paketnya saja, setelah selesai semuanya dibuka gitu ya. Yang paling penting adalah ya cuci tangan lagi. Ya, cuci tangan dengan sabun cuci tangan yang aman gitu ya. Tidak perlu berbahan alkohol karena memang alkohol bisa bikin iritasi. Dan kalaupun memang harus ada desinfektan yang disemprotkan ke tubuh, itu ya disarankan adalah desinfektan yang memang istilahnya food grade ya. Sebenarnya dia untuk makanan gitu ya. Dan itu disemprotkan ke kulit kita. Itu jauh lebih aman, tapi saya sendiri sih tidak menyarankan untuk menyemprotkan ke tubuh ya. Jadi caranya tetap kembali lagi, paketnya yang kita semprot, selesai kita semprot, kita cuci tangan, kita buka paketnya. Itu yang paling penting seperti itu. Nah, jadi sekarang itu pemerintah mempunyai kebijakan yaitu adanya new normal nih dok. Ya. Nah, jadi menurut dokter bagaimana sih kita menyikapi adanya new normal ini? Ya. Nah, ini yang sering salah persepsi ya. Yang namanya new normal itu bukan berarti sudah normal. Beda ya, namanya aja new normal, sesuatu normal, tatanan normal, tatanan hidup normal yang baru. Dengan cara apa sih? Ya, kembali lagi kayak tadi cara-cara pencegahan untuk virus coronanya. Yang pertama ya berlakukan pola hidup bersih sehat. Kita harus sering-sering cuci tangan. Kemudian setelah beraktivitas dari luar, sebelum masuk ke kamar atau berinteraksi dengan keluarga, kita harus mandi yang bersih, kemudian ganti pakaian karena kita nggak tahu kita membawa virus itu atau tidak dari luar gitu ya. Kemudian makan makanan yang sehat. Kemudian ketika harus beraktivitas di luar ya kita harus menggunakan masker. Tapi sebelum beraktivitas itu juga kita harus memastikan kalau diri kita sendiri sebenarnya dalam kondisi sehat. Kalau kita merasa kita tidak sehat, ada misalkan rasa tidak enak gitu ya, badannya agak demam atau ada batuk, ada pilek, sebaiknya sih menghindarkan aktivitas di luar. Lebih baik diam di rumah saja sampai kondisi tubuhnya sehat lagi ya. Minum vitamin, kemudian makan makanan yang bergizi. Kita diajarkan untuk vegetarian lebih baik
dengan vegetarian itu kita coba jalankan ya. Kemudian juga menjaga jarak ketika harus berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi cara bersalaman juga tidak seperti dulu ya, bersalaman tangan ketemu tangan, tapi bisa dengan apa istilahnya namanya sekarang namaste ya. Jadi hanya tangan ke depan saja beranjali, kemudian bisa memberikan salam seperti itu ya. Terus ketika harus misalkan ada batuk gitu ya, batuk, cara batuknya juga etika batuknya harus dijalankan. Seperti apa? Pakai lengan baju, jadi ditutup seperti ini kalau mau batuk ataupun bersin, agar kita tidak menulari orang lain ya. Terus kalau mau diperlengkapi lagi boleh, selain masker kalau harus beraktivitas di luar kita bisa pakai face shield ya. Terus kemudian berikutnya adalah hindari kerumunan. Mau berolahraga itu baik ya, tapi berolahraga bukan berarti berkerumun ya. Itu yang sering salah nih. Car Free Day di kita sudah mulai diberlakukan lagi sama pemerintah daerah Jakarta, tapi akhirnya mereka bukannya berolahraga, mereka memanfaatkannya untuk berwisata, berkerumun lagi, berinteraksi tanpa menjaga jarak, tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang bisa bikin penyebarannya jadi lebih buruk. New normal tidak seperti itu. Jaga jarak, pola hidup bersih sehat dengan cuci tangan ya, gunakan masker, dan kalau perlu tambahan face shield pada saat harus beraktivitas fisik di luar, memperlakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar ya, makan makanan yang sehat, termasuk asupan vitamin juga harus dijaga. Itu new normal ya. Terus ditambah lagi mungkin aktivitas seperti belajar mengajar nih, karena kita masih ada di zona merah, belum diperbolehkan untuk berinteraksi langsung ya, karena kan kalau bersekolah masuk di kelas dengan jumlah murid yang banyak itu juga terhitung kerumunan, kita tidak bisa menjaga jarak dengan baik. Jadi belajar dari rumah, tetap belajar dari rumah, bertatap muka lewat via online ya, pakai Zoom meeting mungkin seperti itu. Itu adalah tatanan normal kita yang baru, yang sebenarnya kita yang dibilang new normal saat ini kita sudah jalankan sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu. Sejak kasus pertama kali ada dan mulai merebak di Indonesia, kita sudah menjalani new normal. Itu intinya. Jadi Dok, ada pesan nggak untuk adik-adik yang baru masuk kelas 7 atau peserta didik dalam menghadapi new normal Ya, oke. Pesan saya ya, adik-adik harus mentaati semua protokol yang diberlakukan oleh pemerintah kita ya. Mulai dengan kembali lagi menjaga jarak ya 1,5 sampai dengan 2 meter. Kemudian memakai masker, menggunakan masker pada saat harus beraktivitas fisik di luar, menggunakan face shield juga boleh, sering-sering atau rajin cuci tangan sebelum makan gitu ya, atau setelah beraktivitas, dan biasakan untuk mandi, ganti baju dulu setelah dari luar sebelum sebelum kita berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah. Kemudian makan makanan yang sehat. Kembali lagi saya himbau untuk vegetarian ya, belajar untuk vegetarian juga, makan sayur, makan buah-buahan yang sehat yang banyak mengandung vitamin, kemudian juga minum multivitamin, berolahraga ya rutin kalau bisa, dan tidak perlu sebenarnya berolahraga di luar, cukup berolahraga di rumah juga untuk saat ini gitu ya, sampai aman. Kemudian menghindari kerumunan. Pesan saya itu saja sih. Oh ya Dok, itu jadi pertanyaan terakhir dari saya ya, sudah ya, terima kasih Dok. Oke ya, terima kasih. Wah, tadi talk show-nya menarik banget gak sih? Menarik banget sih. Wah, tadi Ninita dapat apa aja sih dari dalam situ? Nah, dari talk show tadi aku dapat pelajaran kalau di era new normal ini, kalau keluar rumah kita jangan lupa pakai masker, jaga jarak, Oke. Terus kita harus makan makanan yang bergizi, apalagi vegetarian. Jadi VG tadi dianjurin banget sama dokternya. Dan kita jangan sering-sering berada di kerumunan. Wah, betul banget tuh. Jadi kita harus lakuin itu semua ya. Nah, untuk selanjutnya ada materi apa lagi nih? Nah, ini materi sekolah kita banget sih. Yaitu materi berbudaya humanis. Nah, untuk materi berbudaya humanis ini akan dibawakan oleh lose kita, yaitu Lose Ayu. Untuk Lose Ayu, waktu dan tempat kami persilakan.
Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Lestari, biasa dipanggil dengan sebutan Laushe Ayu. Saya di sini akan mengajar pelajaran budaya humanis SMP Cinta Kasih Suci. Nah, pasti kalian berpikir apa itu budaya humanis? Sebelum kita mengetahui apa itu budaya humanis, kita akan pelajari dulu tentang filosofi budaya humanis itu sendiri. Nah, kita lihat filosofi budaya humanis ini ada 4. Yang pertama adalah mendidik perilaku penuh tata krama. Yang kedua, membina akhlak yang mulia. Yang ketiga, mewariskan jalan kebenaran. Dan yang keempat adalah membimbing ke arah yang benar. Setelah kita melihat dari 4 filosofi itu, kita pasti terpikirkan nih, kira-kira pelajaran budaya humanis itu pelajaran tentang apa ya? Nah, kita masuk selanjutnya ke dalam pengertian budaya humanis sendiri. Nah, budaya humanis adalah cerminan budaya yang mempelajari tentang tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian tersebut kita memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran budaya humanis ini untuk apa? Untuk membentuk perilaku dengan memiliki tata krama yang lebih baik lagi. Jadi, biasa dibilang budaya humanis adalah pelajaran yang memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Kita membimbing manusia yang sudah memiliki karakter menjadi lebih baik lagi dengan susunan tata krama yang baik. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah seperti yang dikatakan oleh Master Cheng Yen dalam kata perenungan, setinggi apapun pendidikan seseorang, yang terpenting adalah tidak lupa pada kewajiban dan bisa menjaga perilaku dengan baik. Jadi setinggi apapun pendidikan kalian, sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak memiliki tata krama yang baik, tidak bisa bersosialisasi yang baik di lingkungan masyarakat, kalian pasti akan terkucilkan. Nah, kenapa budaya humanis itu sangat penting? Ya karena seseorang itu diterima di masyarakat tergantung dari perilakunya, bukan berdasarkan berapa banyak dia menerima pendidikan di sekolah atau berapa banyak uang yang dia miliki. Seperti contohnya, dokter yang memiliki kepribadian budaya humanis, dia akan melayani pasiennya setulus hati. Dia tidak akan memikirkan berapa banyak uang yang dia dapatkan, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana cara pasien itu bisa sembuh, bagaimana pasien ini bisa sembuh. Sama seperti budaya humanis. Dia tidak akan memikirkan, berapa banyak gelar yang saya terima, tapi dia memikirkan bagaimana cara saya diterima di masyarakat. Apa yang harus saya perbaiki dari diri saya? Itu adalah contoh seseorang yang memiliki sikap budaya humanis. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat pengertian dan filosofi dari budaya humanis sendiri, kita akan masuk ke tema pembelajaran budaya humanis. Kira-kira apa saja yang dipelajari dalam pelajaran budaya humanis? Nah, tema pembelajaran tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan hidup sehari-hari, pendidikan jiwa, pendidikan kehidupan, dan pelestarian lingkungan. Nah, dari 4 tema ini, kita memiliki tujuan, yaitu memupuk atau membuat seseorang memiliki 3 sikap, yaitu kan'an, zhenzheng, ai, yang artinya adalah bersyukur, menghormati, dan mencintai. Nah, dari tiga hasil ini diharapkan bisa ada di dalam diri setiap siswa yang telah mempelajari pelajaran budaya humanis, karena dari 4 tema tersebut diharapkan seluruh siswa itu memiliki 3 sikap tadi. Nah, tema yang pertama adalah keterampilan hidup sehari-hari. Dari setiap tema itu akan dibagi lagi ke dalam subtema. Salah satunya adalah keterampilan hidup sehari-hari yang memiliki 3 subtema. Yang pertama adalah sopan santun, menghormati, dan kewajiban. Dari 3 subtema ini, tiga-tiganya itu sama penting. Karena apa? Karena ketiga ini merupakan dasar dari tata krama yang baik. Kenapa demikian? Karena sopan santun, ketika manusia berada di lingkungan masyarakat, dia tidak memiliki sopan santun, apakah dia bisa diterima di masyarakat? Tidak akan pernah bisa. Yang kedua adalah menghormati. Kalau kamu merasa diri kamu tinggi dan kamu tidak mau menghormati orang-orang yang ada di bawah, ada di sekitar kamu, terlebih orang yang lebih tua, kamu pasti akan tersingkirkan dari lingkungan masyarakat. Jadi, kenapa 2 hal ini itu sangat penting untuk dasar dari tata krama. Kalau kamu memiliki sopan santun yang baik, kamu bisa menghormati orang yang ada di sekitar kamu, kamu pasti akan diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Itu kenapa dibilang dasar tata krama yang baik. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban di sini apa? Setelah kamu sudah bisa melewati tahap sopan santun dan menghormati, kamu akan masuk ke tahap selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban di sini adalah contoh dari bentuk menghormati dan sopan santun. Yang paling sederhana adalah kewajiban kita menghargai waktu. Nah, kalau kamu sudah belajar sopan santun dan sudah belajar menghormati, tidak ada lagi yang namanya kamu telat. Ya. Contoh, kamu janjian sama temanmu jam 8, kamu datang jam 9. Kamu janjian sama temanmu jam 10, kamu jam 10 baru jalan dari rumah. Apakah itu sudah
Apakah itu contoh menghormati? Tidak. Itu bukan contoh menghormati. Kalau kamu menghormati temanmu, kamu memiliki sopan santun, kamu janjian jam 9, kamu datang jam 9 saat itu juga. Bukan jam 9 kamu baru jalan dari rumah. Nah, itu kenapa Rasul bilang 3 hal ini merupakan dasar tata krama yang baik, karena seseorang harus memiliki 3 hal ini dulu untuk memiliki tata krama yang baik untuk menghadapi jenjang kehidupan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tema berikutnya adalah pendidikan jiwa. Nah, tema kedua ini mengajarkan kita untuk berbakti. Nah, apa berbakti? Berbakti itu untuk siapa? Kita lihat berbakti di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, yang kedua adalah berbakti kepada guru. Contoh berbakti kepada orang tua yang paling sederhana adalah kalian tidak melawan kepada orang tua, membalas budi baik orang tua, dan tetap menjadi anak yang baik kepada orang tua. Caranya seperti apa? Dengan tidak melawan orang tua, tetap mengikuti aturan-aturan yang orang tua berikan. Tapi terkadang anak-anak suka berpikir, tapi saya sama orang tua saya tidak punya pemikiran yang sepaham. Bagaimana ini? Kalau kalian tidak memiliki pemikiran yang sepaham, kalian bisa mendiskusikan hal tersebut dengan orang tua kalian. Kompromi dengan orang tua kalian. Jangan kamu tidak sepaham dengan orang tua, kamu malah marah dengan orang tuamu. Jangan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah berbakti kepada guru. Nah, berbakti kepada guru ini adalah hal yang paling sederhana adalah dengan cara kita menghargai guru kita ketika dia sedang menerangkan, menghargai materi yang guru kita berikan. Jangan ketika guru menerangkan kamu sibuk bercanda dengan temanmu. Jangan guru menerangkan kamu sibuk tidur. Jangan seperti itu. Contoh berbakti kepada kepada guru adalah dengan cara sederhana seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan materi berbakti ini juga ada kegiatan yang disangkut pautkan dengan berbakti, yaitu adalah kegiatan catau atau sajite. Kenapa ada catau? Kenapa ada sajite? Karena dari kegiatan catau atau sajite kita bisa memupuk 3 sikap yang tadi Rasul bilang. Yang pertama adalah kan'an, cunjung, ai. Kan'an itu bersyukur. Dari kegiatan catau ini kita bisa lihat kita mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, dan selanjutnya ada cunjung, kita menghormati kepada orang yang telah memberikan kepada kita, dan selanjutnya adalah ai, kita mencintai atau menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita lihat kegiatan catau yang ada di sekolah kita. Nah, berikut ini adalah kegiatan catau yang ada di sekolah kita. Nah, tadi Rasul bilang adalah ka'an cunjung ai. Nah, dari 2 foto tersebut sudah menggambarkan bagaimana kita menghargai seseorang, bagaimana kita menghormati seseorang yang sedang menyediakan teh di depan kita. Contoh ketika temanmu menyediakan teh, kita tidak bersedekap seperti ini, tapi kita memposisikan tangan kita seperti hecang. Nah, itu adalah salah satu contoh kita menghormati teman kita yang sedang menyediakan teh di depan kita. Selanjutnya adalah ketika temanmu menyajikan teh di hadapan kalian juga memiliki tata cara atau tata krama yang lainnya yang nanti akan kita bahas ketika sudah masuk materi catau. Oke, selanjutnya adalah materi tentang pendidikan kehidupan. Nah, pendidikan kehidupan tersebut itu dibagi menjadi ke dalam 3 subtema. Yang pertama adalah kasih universal, yang kedua adalah puas hati, dan ketiga adalah bersyukur atau huatau. Kita lihat selanjutnya materi tentang pendidikan kehidupan itu. Kita akan bagi ke dalam subtema. Yang pertama adalah puas hati. Puas hati itu apa sih? Puas hati itu adalah perasaan kita puas akan apa yang kita miliki. Contohnya seperti sebuah sikap untuk menghargai berkah dalam kesederhanaan. Menghargai berkah dalam kesederhanaan itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kegiatan makan bersama yang ada di sekolah kita. Nah, dengan kesederhanaan kita menghargai berkah yang ada di hadapan kita. Nah, tujuan dari makan bersama tersebut adalah untuk menghargai berkah yang diberikan kepada Tuhan untuk kita, dan menikmati berkat tersebut dalam kebersamaan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, makan bersama adalah kegiatan yang dilakukan untuk menimbulkan sikap menghargai berkah dalam kesederhanaan yang tadi Rasul bilang. Nah, ini adalah contoh proses makan bersama. Ketika teman kalian menyajikan makanan dan kalian mengantri untuk menerima makanan tersebut. Nah, kegiatan makanan bersama ini selalu kita lakukan secara rutin selama 1 minggu 1 kali. Untuk unit SMP sendiri dilaksanakan biasanya di hari Rabu. Oke, selanjutnya kita lihat selanjutnya ada kasih universal. Nah, tadi puas hati adalah menghargai berkah. Nah, selanjutnya adalah kasih universal. Itu menghargai. Menghargai apa? Kita lihat kasih universal adalah sikap
menghargai atau memperlakukan makhluk hidup lain dengan cinta kasih dan persamaan derajat, maka akan terwujud kehidupan makhluk lain yang lebih harmonis di dunia ini. Contoh menghargai makhluk lain itu seperti apa? Dengan cara kita tidak membunuh. Tidak membunuh siapa Laushe? Tidak membunuh hewan. Dan gimana caranya kita tidak membunuh hewan? Kita bisa mulai dengan bervegetarian. Nah, bervegetarian, silakan di next. Bervegetarian juga tidak hanya membuat tubuh kita menjadi sehat atau segar, tapi bervegetarian juga bisa untuk menyelamatkan bumi dan menghargai makhluk hidup lainnya. Nah, jadi bervegetarian ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah membuat tubuh kita sehat, menyelamatkan bumi, dan bisa menghargai makhluk hidup lainnya. Bagaimana caranya bervegetarian bisa menyelamatkan bumi? Dengan kalian bervegetarian itu sama saja kalian tidak membunuh hewan, yang artinya kalian sudah mengurangi krisis global yang sedang dialami oleh dunia kita. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan gas metana yang membuat lapisan ozon bumi kita semakin berkurang. Itu adalah contoh menyelamatkan bumi. Dan selanjutnya adalah menghargai makhluk hidup lainnya. Nah, kalau kalian sudah memutuskan untuk bervegetarian, kalian tidak akan memakan daging-dagingan. Itu sama saja dengan kalian menghargai makhluk lain untuk tetap hidup dengan nyaman, seperti kalian hidup di bumi ini. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan VG Club yang dilakukan SMP Cinta Kasih Ceci. Nah, kalian pasti berpikir makanan vegetarian itu makanan yang membosankan, makanan yang tidak enak. Tapi coba kalian lihat di depan, ini ada dua olahan. Ini adalah dua olahan yang dibuat dari bahan pepaya. Ya, pepaya yang diolah oleh kakak kelas kalian. Ya, dari dua olahan ini terlihat sangat cantik, menarik, dan sangat enak. Ya, jadi jangan berpikir vegetarian itu tidak enak. Salah, kalian salah. Ya, vegetarian itu sangat enak, sangat nikmat kalau kalian bisa menjalankannya dengan hati ikhlas dan tulus, tidak ada tekanan apapun. Sama seperti di sekolah kita yang menganjurkan seluruh penghuni sekolah ini untuk bervegetarian. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, selanjutnya adalah bersyukur atau huatau. Nah, tadi ada catau, sajite. Selanjutnya adalah huatau. Huatau itu apa? Huatau itu adalah kegiatan merangkai bunga. Kenapa kegiatan merangkai bunga ini disangkut pautkan dengan rasa bersyukur? Kita lihat di sini, bersyukur adalah bentuk kesederhanaan. Kesederhanaan apa? Kesederhanaan adalah keindahan. Kenapa demikian? Kalian bisa lihat dua gambar bunga yang ada di depan. Bunga ini dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana, tapi dia akan tetap terlihat indah. Kenapa demikian? Karena walaupun sederhana, dia bisa terlihat dengan indah karena dia bisa saling melengkapi, ya. Dan sama seperti kehidupan kita. Kalau kita bisa menikmati kehidupan kita bersyukur dengan yang kita miliki sekarang, kita menjalankan dengan bahagia, niscaya kehidupan kita akan terlihat indah. Nah, kenapa? Jadi nanti ketika kita merangkai bunga, kita akan merasakan hal-hal yang membuat kita bersyukur. Salah satunya adalah hal sederhana. Hal sangat sederhana bisa membuat kita sangat bersyukur. Itu yang dipelajari dalam pelajaran tema bersyukur. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah pelestarian lingkungan. Tema ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelestarian lingkungan dan yang kedua adalah toleransi. Pelestarian lingkungan itu apa sih? Pelestarian lingkungan adalah kegiatan untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Contoh pelestarian lingkungan yang sudah dilakukan di SMP Cinta Kasih Ceci ini adalah, kita lihat. Nah, pelestarian lingkungan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kita adalah salah satunya tim GPL, pembentukan tim GPL, pengurangan penggunaan plastik dan bahan yang tidak bisa didaur ulang dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah pembiasaan bawa sampah daur ulang setiap Selasa dan Jumat. Nah, dari 3 kegiatan ini sudah rutin sekali dilakukan oleh sekolah kita. Yang pertama adalah tim GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan. Nah, tim GPL ini atau Gerakan Peduli Lingkungan adalah masyarakat sekolah kita, yaitu murid-murid sekolah SMP Cinta Kasih yang merupakan tim dari GPL yang akan di atas kepalai oleh gurunya secara langsung, oleh bapak ibu guru kalian secara langsung. Nah, selanjutnya adalah pengurangan penggunaan plastik dan bahan yang tidak bisa didaur ulang dalam lingkungan sekolah. Pengurangan, sekolah kita bukan saja mengurangi, tapi sudah tidak menggunakan bahan yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya seperti plastik dan styrofoam. Jadi, untuk anak-anak Laushe sekalian, kalau kalian nanti kedapatan membawa bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik, styrofoam, dan lain-lain, itu akan dikenakan sanksi atau poin. Nah, hati-hati.
Jadi tolong untuk anak-anak tidak lagi menggunakan plastik dan bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah pembiasaan bawa sampah daur ulang setiap Selasa dan Jumat. Nah, membawa sampah daur ulang ini juga wajib kalian lakukan. Kenapa? Ini adalah salah satu bentuk pelestarian lingkungan. Sampah daur ulang yang kalian bawa pun berupa botol plastik atau kardus bekas susu. Nah, sampah daur ulang yang kalian bawa ini harus dalam keadaan bersih, tidak kotor. Atau misalkan kalian membawa botol plastik, dalam botol plastik itu banyak kotorannya, itu tidak boleh dibawa. Atau kardus susu yang kalian bawa itu sudah tercemar atau sudah kotor, itu juga tidak boleh dibawa. Karena nanti setelah kalian membawa sampah daur ulang, ada lagi tim yang akan mendaur ulang. Kan tidak mungkin kita mendaur ulang sampah yang sudah kotor, itu tidak akan bisa didaur ulang. Jadi usahakan untuk membawa dalam keadaan bersih. Oke, selanjutnya adalah toleransi. Kita lihat toleransi. Toleransi itu apa sih? Nah, toleransi adalah menghargai. Toleransi adalah tidak egois. Toleransi adalah menghormati, dan selanjutnya adalah tidak memaksa. Kenapa demikian? Karena sikap toleransi itu benar, tidak memaksa, menghargai, menghormati, dan tidak egois. Ini semua adalah benar, mencakup sifat toleransi. Tapi bagaimana cara kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat selanjutnya. Seperti yang Kak Master katakan, tidak bersikap memaksa, kehendak, tidak hati bersatu, tekad bersatu, saya dan kamu saling kerjasama dengan rukun, seperti yang dikatakan oleh Master. Jadi yang dimaksud toleransi itu apa? Saling menghargai, menghormati, tidak egois, dan kerjasama dengan rukun sehingga terjadinya keharmonisan dalam lingkungan sosial. Oke. Nah, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian lakukan tanpa kalian sadari itu seperti apa? Kita lihat. Pandemi membuat kita bersikap toleransi dengan menghargai, menghormati, dan menekan rasa egois kita. Kalian sadar tidak? 3 sikap ini sudah kalian lakukan. Yang pertama, menekan rasa egois kita. Kalian sudah menekan rasa egois kalian untuk tidak keluar dari rumah hanya untuk kepentingan kalian pribadi. Yang kedua adalah menghormati keputusan pemerintah kita untuk tetap ada di dalam rumah, memakai masker ketika keluar, dan tetap menjaga jarak aman antara satu sama dengan lainnya. Dan terakhir adalah menghargai. Menghargai apa? Dengan kita menjalankan menghormati dan menekan rasa egois kita, kita sudah menghargai para kinerja tenaga medis untuk menghapuskan pandemi ini di negara kita. Jadi secara tidak langsung kalian sudah menjalankan 3 sikap toleransi. Nah, lalu harap toleransi ini seterusnya akan kalian jalankan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tentang tema pembelajaran, kita akan membahas tentang pembiasaan yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah, kita lihat 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Ini sangat penting kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama adalah senyum. Kalau suasana hati kalian sedang tidak senang, tidak happy, atau kalian merasa gundah, galau, kalian tetap harus tersenyum. Karena dengan tersenyum itu kalian bisa mengurangi sedikit perasaan yang tidak enak yang ada di dalam diri kalian. Selanjutnya ada salam dan sapa. Ketika kalian bertemu dengan bapak, ibu, guru kalian, ketemu teman kalian, atau siapapun orang yang ada di sekolah ini, bahkan di luar sekolah, kalian bisa menyapanya. Kalau kalian ingin menyapa di lingkungan sekolah, kalian hanya perlu melakukan dengan cara tangan beranjali dan membungkukkan badan kalian sedikit seperti ini. Itu adalah contoh salam atau sapa kalian ketika berada di lingkungan sekolah. Untuk mengurangi social distancing juga karena kita sedang berada dalam masa pandemi ya. Dan selanjutnya adalah sopan dan santun. Sudah Lausa jelaskan tadi di awal, sopan santun itu sangat penting, terlebih ketika kalian ingin bersosialisasi di kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah semangat. Nah, kalian juga harus semangat, jangan karena pandemi ini kalian jadi males belajarnya, tetap harus semangat ya. Kita yakin kita bisa melewati semua ini dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sabar. Oke, selanjutnya adalah pembiasaan di sekolah kita, yaitu berbaris rapi ketika masuk kelas dan pulang sekolah. Kita lihat, ini adalah kakak-kakak kelas kalian yang berbaris rapi ketika dia ingin masuk ke dalam kelas, khususnya kelas budaya humanis. Kenapa demikian? Agar tidak terjadinya tabrakan ketika masuk kelas ya. Tidak ada yang dorong-dorongan, tidak ada seperti itu. Jadi ketika nanti kalian masuk, kalian juga akan terbiasa dengan selalu berbaris. Bahkan ketika kalian keluar kelas dan ingin menuju ke ruang budaya humanis, kalian harus dalam kondisi berbaris ya. Contohnya seperti yang sudah ada di depan. Oke, ini adalah contoh berbaris yang rapi ketika kalian ada ingin masuk
kelas dan ingin pulang sekolah. Selanjutnya kita lihat lagi ada bersih dan rapi. Nah, ini yang harus kalian tekankan kembali, budaya bersih dan rapi. Sekolah kita itu selalu mencanangkan budaya bersih dan rapi. Bersih, kalau kelas kita bersih dan rapi, kalian nyaman gak sih belajarnya? Pasti nyaman dong. Nah, usahakan kelas kalian selalu dalam keadaan bersih. Setiap hari itu ada tim piket yang akan sapu dan pel lantai sekolah, ya. Jangan lupa ketika kalian piket itu harus dalam keadaan rapi dan bersih ketika kalian meninggalkan sekolah. Kalian datang ke kelas kalian dalam keadaan bersih dan rapi. Ketika kalian meninggalkan juga kalian harus dalam keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya adalah, nah di sini adalah contoh penggunaan sendal toilet. Sekolah kita itu tidak menganjurkan untuk memakai sepatu ketika ke dalam toilet. Jadi, ketika kalian ingin masuk ke dalam toilet, kalian wajib melepas sepatu kalian dan mengganti menggunakan sendal toilet. Ketika kalian meletakkan sepatu kalian, tidak boleh diletakkan sembarangan. Kalian harus menaruh kembali ke dalam sendal yang sudah kalian ambil. Taruh sepatu kalian di situ. Dan kemudian setelah selesai, kalian kembalikan lagi sendal toilet seperti sedia kala. Jangan acak-acakan seperti yang sudah-sudah ya. Kita harus tetap menjalankan budaya kita yang bersih dan rapi. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya kita lihat. Nah, rapi berseragam. Ini sangat penting sekali. Rapi berseragam. Untuk anak perempuan, untuk anak perempuan ketika menggunakan pakaian PDH, itu bajunya dikancing sampai atas, seperti yang ada di foto, dan rambutnya juga harus dikepang dengan pita, ya. Lalu kaos kaki. Nah, ini kaos kaki harus 5 cm di atas mata kaki dengan sepatu warna hitam dan tali berwarna hitam. Nah, untuk anak laki-laki juga sama, baju harus dan wajib dikancing sampai atas. Setelah itu, baju wajib dimasukkan ke dalam celana dan menggunakan ikat pinggang yang sudah diberikan oleh sekolah. Sepatu juga sama, masih wajib menggunakan warna hitam dengan tali hitam dan kaos kaki 5 cm di atas mata kaki. Selanjutnya adalah ketika menggunakan pakaian olahraga. Nah, selanjutnya kita lihat menggunakan pakaian olahraga. Biasanya ketika kalian selesai berolahraga, pakaian kalian pasti akan keluar dan acak-acakan. Nah, Lause tidak mau itu menjadikan kalian sebuah alasan. Lause habis olahraga acak-acakan. Lause nggak mau tahu. Ketika kalian selesai olahraga, pelajaran sudah selesai, baju kalian acak-acakan, rapikan. Lause mau ketika melihat kalian berpakaian olahraga tetap rapi seperti ini. Walaupun kalian sudah selesai berolahraga. Oke, baju dimasukkan ke dalam celana. Ya, jadi tidak ada alasan lagi saya nggak dikasih tahu nih Lause harus dimasukkan. Sekarang sudah Lause kasih tahu, ketika menggunakan pakaian olahraga baju harus dan wajib dimasukkan ke dalam celana, ya, walaupun kalian selesai berolahraga. Selanjutnya adalah budaya antri. Nah, budaya antri kita lihat di ujung sebelah sana, itu adalah ketika kalian prosesi makan bersama. Prosesi makan bersama tersebut juga ada yang namanya budaya antri. Mengantri untuk diberikan makanannya, mengantri untuk mengambil makanan yang telah disediakan oleh teman kalian. Sebelah sini juga ada adik-adik kalian yang sedang mengantri untuk memberikan celekan kepada wali kelasnya. Selanjutnya, oke. Cukup sampai di sini materi yang sudah Lause berikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kanen. Terima kasih untuk Lause Ayu. Nah, tadi materinya keren banget ya, Sa? Nah, untuk selanjutnya kita ada apa sih? Nah, buat selanjutnya ini akan ada video ilustrasi tentang prosedur bagaimana nanti jika adik-adik sudah masuk ke sekolah. Penasaran? Selamat menyaksikan. Adik-adik, ini adalah rute apabila adik-adik masuk ke sekolah dengan cara jalan kaki atau diantar oleh ojek online di depan kompleks sekolah. Nah, adik-adik harus melewati jalur khusus untuk pejalan kaki. Nah, lalu adik-adik akan melewati parkiran mobil, dan melewati toko sekolah. Setelah itu, adik-adik harus lurus dan di perempatan adik-adik belok ke kiri.
Nah, bagi adik-adik yang diantar menggunakan motor kalian hanya diperbolehkan masuk sampai pintu gerbang belakang sekolah. Nah, jika kalian diantarkan sampai gerbang depan, maka kalian harus berjalan melalui jalur yang sudah disediakan dan melewati toko sekolah, lalu belok kiri saat ada perempatan. Bagi adik-adik yang diantar menggunakan mobil kalian hanya bisa berhenti di perempatan, tepatnya di depan toko sekolah. Setelah itu, adik-adik harus berjalan kaki menuju gerbang belakang. Setelah masuk ke pintu gerbang, adik-adik harus menjalankan protokol kesehatan yang sangat penting, yaitu pengukuran suhu tubuh serta pencucian tangan menggunakan hand sanitizer. Oh iya adik-adik, untuk memasuki area sekolah, kita dilarang untuk membawa plastik ke area sekolah. Nah adik-adik, kembali mengingatkan bahwa jam masuk sekolah kita adalah 6.30. Jadi, apabila melewati jam tersebut, maka akan dinyatakan terlambat dan mendapat kebijakan dan pembinaan khusus. Untuk para orang tua siswa diperbolehkan masuk melalui gerbang utama. Sama seperti gerbang belakang, sebelum masuk orang tua harus mengikuti protokol kesehatan seperti cek suhu badan dan menggunakan hand sanitizer. Para orang tua tidak boleh sembarang masuk ke area sekolah. Orang tua akan ditanyakan alasan atau kepentingan masuk ke area sekolah dan menukar kartu identitas dengan kartu visitor supaya diperbolehkan masuk ke area sekolah. Oh iya, bagi para orang tua yang ingin menitipkan bekal untuk adik-adik, tidak diperkenankan membawa plastik. Dan juga jika orang tua ingin ke sekolah, wajib menggunakan pakaian yang sopan, seperti sepatu, celana, atau rok panjang. Di sini adalah ruangan budaya humanis. Biasanya kita di sini untuk mata pelajaran yang berhubungan dengan budaya humanis, seperti duduk pekerti, saji teh, dan merangkai bunga. Dan kita diwajibkan untuk menggunakan watau supaya bisa memasuki ruang budaya humanis. Selanjutnya ada kantin. Di sini adalah tempat biasa kita untuk makan dan membeli makanan di sini. Saat membeli makanan, kita juga diharuskan untuk membawa wanpao atau tempat makan suci. Atau bagi kalian yang belum mempunyai wanpao juga bisa membawa tempat makan sendiri. Sekarang kita berada di ruang studio. Ruang studio dibagi menjadi dua, yaitu studio musik dan studio foto. Biasanya studio musik digunakan untuk keperluan seperti latihan lomba sampai ekskul musik. Nah, ini adalah isi dari studio musik. Di
Di samping ruang studio musik ada ruang studio foto. Ruangan ini digunakan untuk merekam yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Nah, selanjutnya kita ke ruang OSIS nih. Ruang OSIS ini digunakan untuk pertemuan atau base camp dari anggota OSIS. Di samping ruang OSIS ada ruang IT. Ruang IT merupakan singkatan dari informasi teknologi. Jadi, apabila kalian mau berhubungan dengan IT seperti meminjam ruang studio musik dan foto, konsultasi mengenai komputer kalian, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, dapat menghubungi tim IT sekolah di sini. Di sebelahnya ada ruang GA. Jika kalian mau meminjam ruangan seperti ruang aula, kita bisa berkonsultasi dengan tim GA. Selanjutnya ada ruang BK. Di ruang BK ini adalah tempat di mana kalian bisa berkonsultasi masalah dengan ditemani oleh guru BK kalian. Jadi apabila kalian memiliki masalah sehubungan keluarga dan sekolah, kalian bisa berkonsultasi di sini. Lalu ruangan yang paling pojok dari lantai 1 ini adalah perpustakaan. Di perpustakaan ini kalian bisa membaca buku sampai browsing internet supaya memudahkan kalian dalam belajar. Untuk meminjam buku, caranya adalah dengan mengisi form atau buku data peminjaman. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada aula atau ruang serbaguna. Biasanya kita memakai aula ini untuk berbagai acara sekolah. Oke, lanjut kita naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 kita akan melihat ruang guru. Ruang guru ini adalah tempat untuk para guru beristirahat atau melakukan aktivitas pengajaran setelah mengajar di kelas. Nah, bagus gak tadi videonya? Udah pasti bagus lah ya, Ci. Siapa dulu yang bikin? OSIS kita. Nah, buat selanjutnya ada apa lagi? Nah, untuk selanjutnya kita ada perkenalan guru-guru nih. Guru-guru ini yang akan mengajarkan adik-adik semua di SMP Cinta Kasih Suci. Yuk kita lihat.
kalau nantinya adik-adik akan diberikan tugas oleh mentor masing-masing. Jadi jangan lupa dikerjakan dan dikumpul tepat waktu. Nah, sebelum menutup acara, kami akan berterima kasih kepada guru-guru yang telah memberikan materi tadi, yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi. Nah, sebelum mengakhiri acara, alangkah baiknya kita juga berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita udah mau pamit undur diri nih. Sebelumnya kita nggak mau sih undur diri, tapi kita berkata lain. ya, saya Chelsea, Saya Mita. kami pamit undur diri.